Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 7A akan mempresentasikan tentang perumusan Pancasila. Sebelum presentasi ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, David Aritama Bahun, nomor absen 6. Yang kedua ada Arya Zulfan Rahman, nomor absen 03. Yang ketiga ada Nur Syarifah Aziza, nomor absen 24. Yang terakhir ada Satria Galang Adiansyah, nomor absen 29. Baik, kami akan memulai presentasinya. Pendahuluan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, artinya Pancasila menjadi sebagai sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan ideologi bangsa harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai dasar negara serta ideologi bangsa, Pancasila tidak serta-merta ada begitu saja. Pancasila harus melalui proses yang panjang dan sulit. Dasar filsafat negara Indonesia yang diberi nama Pancasila ini secara resmi dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pembukaan UUD 1945 disebut sebagai tempat terdapatnya rumusan Pancasila. Baik, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Arya. Silakan Arya. Penyusunan yang pertama untuk mengetahui sejarah perumusan Pancasila. Sejak masa pengusuhan Pancasila, masa proklamasi kemerdekaan sampai disahkannya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui tokoh-tokoh yang berperan terhadap lahirnya Pancasila. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, peristiwa apa saja yang melatar belakangi lahirnya Pancasila. Yang ketiga, siapa tokoh-tokoh yang berperan merumuskan Pancasila. Yang keempat, kapan Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Latar belakang perumusan Pancasila. Yang pertama, Sekutu mengalahkan Jepang. Yang kedua, Jepang 1 Maret 1945 membentuk BPUKI. Tugasnya mempelajari dan memeriksa hal-hal tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Yang ketiga, Indonesia. Sidang pertama BPUKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Salah satu yang dibahas adalah dasar negara. 3 anggota mengutarakan pendapatnya melalui pidato, yakni Bohyamin. Sidang 29 Mei 1945, Supomo 31 Mei 1945, dan Soekarno 1 Juni 1945. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Satria. Saya Satria Galang Adiansyah dari kelompok 2. Pengusul dan rumusan dasar negara. Usulan dasar negara dari Muhammad Yamin. Berkebangsaan, berkemanusiaan, berketuhanan, berkerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Usulan dasar negara dari Supomo. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Usulan dasar negara dari Soekarno. Nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan makna Pancasila. Nama Pancasila pertama kali diutarakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang pertama BPUKI. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri atas 2 suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau sendi. Jadi Pancasila berarti 5 dasar, 5 sendi, atau 5 unsur. Pancasila adalah 5 dasar, 5 sendi, atau 5 unsur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Piagam Jakarta. Tanggal 1 Juni 1945 dibentuk panitia kecil oleh BPUPKI. Panitia kecil ini diketuai oleh Soekarno, bertujuan untuk menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi para anggota BPUPKI. Tanggal 22 Juni
1945, panitia kecil ini membentuk panitia 9 dengan tujuan untuk isu tentang agama dan kebangsaan. Panitia 9 berhasil membentuk rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syarifah Azizah Fadila dari kelas 7A. Saya akan membacakan rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila dalam rancangan pembukaan. Pada alinea 4 dari rancangan pembukaan tersebut dicantumkan Pancasila dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep itu diterima dengan suatu perubahan penting, yakni sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari lahir Pancasila. Melalui Kepres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, sekaligus hari libur nasional. Selanjutnya akan dilanjut kembali oleh David. Terima kasih. Terima kasih Azizah. Selanjutnya kami akan menarik kesimpulan dari presentasi ini. Kesimpulan 1. Nama Pancasila pertama kali diutarakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang pertama PUPKI. 2. Kaca sidang PUPKI pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adalah Dasar Negara Indonesia Pancasila. 3. Tokoh-tokoh yang mengajukan rumusan Pancasila adalah Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno. 4. Pancasila dicantumkan pada alinea 4 dari rancangan pembukaan. 5. Melalui Kepres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Saran dari kelompok 2 adalah supaya lebih meningkatkan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka kita semua pelajari secara perumusan Pancasila. Jadi kita bisa mengetahui perjuangan yang dilakukan untuk melahirkan dasar negara kita. Tujuannya agar kita menjadi manusia yang berjiwa Pancasila dan senantiasa menjadi pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.